Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim bahwa orang yang melihat kemungkaran kewajibannya yang pertama, dan kalau berani, yang pertama dan berani, falyughayyirhu biyadihi, merubah dengan tangannya. Jadi ketika ada kemaksiatan maka harus langsung dirubah menggunakan tangannya. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ini tugasnya pemerintah. Yang merubah dengan tangan itu tugasnya pemerintah. Kalau di Indonesia mungkin ya pakai kebijakan tanda tangan tutup, umpamanya prostitusi atau penjualan minuman keras, atau langsung didatangi oleh Satpol PP. Ini ada yang mengatakan ini tugasnya pemerintah. Tapi ada yang mengatakan pula ulama yang berpendapat bahwa semuanya pokoknya rata, yang mendapat melihat kemungkaran atau kemaksiatan maka harus dirubah menggunakan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu menggunakan lisan, ya bicara baik-baik ya. Caranya ada dengan cara yang baik, bukan kemudian ngancam-ngancam, awas kalau tidak nutup, awas kalau tidak berhenti orkesannya, saya hancurkan. Nah, ini caranya kasar, ini bisa jadi tengkar, ini bahkan bisa jadi yang merubah kemungkaran pakai begini ini bisa ini yang kena tangkap oleh polisi. Jadi ini bicaranya baik-baik. Ini kalau bicara kalau merubah dengan pembicaraan, memberi saran, ini ada yang mengatakan ulama yang berpendapat ini pendapatnya ini adalah tugasnya para ulama, para ustadz, para kiai, hanya menyampaikan monggo jangan dilanjut, takut nanti ada azabnya Allah Ta'ala. Ini tugasnya para ustadz, para kiai, para ulama. Tapi ada juga yang berpendapat enggak, semuanya walaupun enggak ulama ya juga diberi beban untuk melakukan perubahan atau merubah kemungkaran dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tak mampu maka cukup ingkar dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, hal itu adalah paling lemahnya iman. Jadi dalam hatinya itu tidak terima terhadap kejadian maksiat tersebut. Ini bagian dari iman yang lemah, takoan. Ya paling tidak ya wis pokoknya ingkar dalam hati ya kalau ada kemaksiatan. Mungkin orang lain rasan-rasan, mungkin orang lain buka aurat, atau orang lain selingkuh dan lain sebagainya. Jadi ingkar dalam hati, ini maksiat, ini Allah Ta'ala marah, ini begitu aja, biar tidak kena dosanya. Sudah ada ikut melakukan, kena dosanya kalau tidak ingkar dalam hati. As-sani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun yakhuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Kata Nabi, tidak satu pun dari nabi yang diutus oleh Allah untuk umat sebelum saya kecuali mereka ini mempunyai anak buah atau sahabat yang membantu dan mengikuti jejak langkahnya nabi tersebut. Jadi intinya semua para nabi itu mempunyai anak buah
dan sahabat yang selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi semua para nabi begitu, ada anak buahnya, ada pengikut yang selalu membantu, ada yang anak buahnya itu betul-betul cinta kepada nabinya, ada yang anak buahnya itu agak sedikit-sedikit nyeleweng. Nah, ini anak buah yang munafik ini. Munafik atau cuman di depannya saja pura-pura baik, di belakangnya sangat mengecewakan. Summa innaha yakhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la taf'alun ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Setelah itu, setelah para pendukung atau anak buahnya para nabi itu meninggal dunia, kemudian muncullah pengganti berikutnya. Nah, ini golongannya pengkhianat ini. Golongnya pengkhianat. Apa yang mereka lakukan? Pengganti setelah anak buahnya nabi itu. Artinya apa ya? Kalau sudah meninggal sahabatnya nabi, anak buahnya itu ada pengganti, dan pengganti itu termasuk orang-orang yang khianat, pengkhianat ya. Apa yang dilakukan? Yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Jadi kalau ngomong pintar ya, mengajak, wayo kita harus taat kepada Allah Ta'ala, kita tegakkan keadilan, kita membela rakyat, ngomong saja itu. Sebenarnya hatinya, perilakunya sering melanggar atau tidak sama dengan apa yang dikatakan. Nah, banyak begini ini, model-model begini ini banyak ya, banyak, dan kadang tidak merasa kalau itu adalah salah. Jadi ngomong mari kita tegakkan, mari kita berantas korupsi, mari kita tegakkan keadilan. Ternyata dia kena tangkap ya, kena tangkap. Yang ngomong begitu tuh kena tangkap karena tidak menegakkan keadilan, karena juga korupsi. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan melakukan sesuatu yang tidak diperintah, yang dilarang itu malah dilakukan. Nah, apa tugasnya? Tugas kita ketika ketemu dengan orang pengkhianat ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Orang yang melawan dengan kelompok-kelompok pengkhianat seperti ini, melawan dengan tangan umpamanya, fahuwa mu'min. Orang yang melawan itu adalah orang mukmin. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak paling keras, tegakkan keadilan, kita berantas korupsi, ternyata dia korupsi sendiri, nah ini kita wajib melawan. Yang melawan itu adalah orang mukmin. Bagaimana kalau melawannya? Ya paling tidak kita bersuara untuk melawan. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan kelompok pengkhianat seperti ini, yang mengajak kebaikan, mengajak menuju keadilan umpamanya, tapi kenyataannya dia itu justru yang melanggar, yang bermaksiat, kita melawan dengan apa? Dengan lisan, menyampaikan atau menasihati. Pak, sampean ini kan umpamanya penegak keadilan, masa sampean ini dikit-dikit minta uang, pendaftaran minta uang perkara minta uang. Cobalah jangan begitu Pak, kan sudah ada bayarannya, kok masih cari-cari atau memeras orang lain, calon-calon yang mau berhadapan di pengadilan. Nah, disampaikan dengan lisan. Fahuwa mu'minun, orang yang menyampaikan seperti ini, dia itu termasuk orang yang beriman. Jadi beriman itu bukan hanya sholat ya, bukan hanya sholat kemudian puasa, kemudian haji, tidak ya. Ketika ada kemungkaran terjadi di hadapan kita, kita juga harus bereaksi. Artinya bereaksi itu melarang untuk diteruskan maksiat tersebut. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang melawan, berjihad atau melawan dengan hatinya ingkar dalam hati ya. Oh ini orang ini ngomong tok, ini hanya ngomong saja, ini tegakkan keadilan,
berantas korupsi, membela rakyat, padahal dia paling banyak makan uang rakyat secara tidak halal. Ngomong apa? Ingkar dalam hati ketika ada orang yang seperti ini, fahuwa mu'minun, orang tersebut termasuk orang yang beriman. Jadi iman kian ya kalau ingkar dalam hati. Nah, sekarang laisa wara'a dzalika minal imani laisa wara'a dzalika minal imani habbadu khardalin rawahu muslimun. Tidak termasuk orang yang beriman sedikit pun apabila tidak melakukan hal-hal tiga yang di atas. Merubah atau melawan dengan tangan tidak. Merubah atau melawan dengan lisan tidak ketika ada kemungkaran. Kemudian hatinya juga tidak ingkar. Nah, orang ini kata hadis riwayat Muslim, maka termasuk orang yang tidak memiliki iman sedikit pun. Oh, bahaya ini. Tidak memiliki iman sedikit pun. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada kemaksiatan, paling tidak kalau kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah ingkar dalam hati, atau hati kita ini tidak terima bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Jadi hati-hati ya, kalau ada maksiat jangan diam ya, jangan diam. Paling tidak ingkar dalam hati, jangan kemudian letorot lah, apalah bercanda dia, jangan ya. Bener ini, serius ini sudah tidak termasuk orang yang mempunyai iman sedikit pun. Apa kata si itu urusannya dia, jangan ya. Pernah juga ada salah satu tokoh menyarankan begini, kemudian tokoh yang satunya, lah apa kata dia, wis maksiat ya urusannya dia, masuk neraka ya urusan dia. Nah, ngomong begini nih hati-hati ya, jangan-jangan kita ini sudah tidak punya iman ya, tidak ada reaksi apapun ketika Allah Ta'ala itu ditentang ya. Kok ditentang? Iya, orang yang bermaksiat itu pasti menentang Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang menentang Allah dan Rasulnya, kita itu diam, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman menurut hadis riwayat Muslim yang ada di sini. Makanya hati-hati kalau ada maksiat. Maksiat apa saja maksiat apa saja. Siapa saja yang melakukan ya kita harus ingkar, paling tidak begitu. Paling tidak itu hati kita itu tidak terima. Tidak kemudian los ya, biarkan urusan dia. Yang zina dia, uangnya dia, yang masuk neraka ya dia. Tidak boleh begitu ya, harus ingkar. Kalau berani rubah dengan tangan, kalau tidak berani nasihati, kalau tidak berani lagi, ini yang terakhir ini cukup ingkar dalam hati, tidak terima jika Allah Ta'ala itu ditentang dengan cara bermaksiat. Sebenarnya bumi juga enggak terima Allah Ta'ala itu kita itu melakukan maksiat kepada Allah. Bumi juga enggak terima ya. Greget artinya awas gitu ya, kalau mati saya jepit begitu. Jadi bumi saja tidak terima. Apa ya? Panas mungkin pokoknya marah kalau bermaksiat berada di atas bumi. Nah, kita kalau bermaksiat di mana? Ya pasti di atas bumi, pasti nanti oleh bumi dijepit kalau sudah mati. Makanya sebelum mati ya kurangilah maksiatnya, banyaklah beramal soleh. Kalau sudah mati tidak ada lain yang bisa menemani kecuali amal solehnya, kecuali amal yang kita lakukan. Istri yang katanya cinta, suami yang katanya cinta, bohong ya kalau menemani di kuburan selama-lamanya, bohong itu. Anak yang katanya soleh solihah, tidak mungkin akan menemani selamanya di kuburan. Makanya hati-hati, kita semakin lama semakin tua, marilah kurangi kemaksiatannya, kemudian tambahi amal solehnya, biar teman kita ini nanti di kuburan itu adalah teman yang indah, yang baik, yang enak, yang nyaman dibuat teman di alam kubur. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.